adalah speaker dari Marshall Woburn 3 yang cocok untuk semua musik. Kualitas suaranya ini udah baik, gak cuma asal berisik. Dia punya suara bass yang energik, treble-nya menarik, dan secara keseluruhan kualitas suaranya ciamik. Buat dengerin musik mau rock, EDM, dangdut, atau bahkan musik klasik, bikin suasananya jadi makin asik. Desain speakernya juga masih ikonik dengan konsep klasik yang bikin tampilannya estetik. Ya udahlah ya, nggak usah licik. Selamat menonton Pejuang Icilik. Siapa yang nggak tahu speakernya Marshall ya? Speaker yang terkenal legend ikoniknya karena desainnya yang mirip sama amplifier gitar. Sejak saya nge-review Marshall yang pertama kali ada seri Emberton, Middleton, ya sejak saat itu saya jadi fansnya Marshall. Saya sering banget koleksi speaker-speakernya Marshall dan koleksi saya yang terbaru itu ada di Marshall Woburn 3 ini. Bisa dibilang seri Marshall Woburn 3 ini seri flagshipnya Marshall lah ya, seri tertingginya, dan kenapa saya langsung ambil ke seri ketiga bukan seri kedua karena upgrade-nya jauh dibandingkan seri kedua. Seri kedua itu cuma punya 80 watt. Nah, si seri ketiganya ini punya 150 watt dan dia juga punya frekuensi bass yang lebih deep dengan 35 sampai 20.000 Hz. Kalau di seri sebelumnya kan 50 sampai 20.000 Hz, jadi ini 15 Hz, suaranya itu lebih deep, bassnya lebih nendang. Buat kalian yang suka nge-vibe konser di rumah yang biasanya nyetel speaker sambil nyanyi, sambil kayak berimajinasi kalau kalian itu lagi konser, wah, speaker ini enak banget sih. Ukurannya memang kalau dibandingkan sama seri Middleton ya beda seri, beda pasar. Middleton itu kan untuk yang pasar portable. Sementara ini ya bukan portable, jadi ukurannya memang lebih gede tapi masih compact. Kualitas suaranya juga nggak usah diragukan lagi. Bassnya ini kayak bikin badan ikut bergetar gitu. Nendang banget. Mid-nya juga jernih, vokal penyanyinya kedengaran jelas banget, treble-nya tajam, detail instrumen musiknya itu kayak punya separasi yang jelas. Mau dengerin genre musik apa aja, dari pop, rock, sampai EDM, semuanya enak didengerin lewat Marshall Woburn 3 ini. Cobain deh buat kalian yang pengen di rumah itu kayak vibe konser. Ini enak banget sih. Tapi sebelum kita bahas kenapa dia suaranya enak, kita bahas dulu dari segi desain. Marshall Woburn 3 ini tetap mempertahankan desain ikonik Marshall yang klasik tapi estetik, jadi cocok ditempatkan di mana aja. Mau di ruang tamu, di kamar, sampai studio musik pun masih masuk. Bagian depannya ini dilapisi grill kain yang bertekstur dengan logo Marshall yang khas, sementara sisi-sisinya itu dibalut sama leather yang memberikan kesan premium. Intinya kalau ruang tamu kita itu ada Marshall speaker Woburn 3 ini, terus kita ada tamu, wah tamu tersebut bakalan langsung, wah gila saya bertamu di rumahnya musisi nih. Walaupun kita itu sebenarnya bukan musisi, nyetem gitar aja masih lagunya Peter Pan yang semua tentang kita ya. Di bagian atas terdapat tombol-tombol kontrol yang gampang untuk dioperasikan, termasuk tombol source, knob, volume, bass, dan treble, tombol play and pause yang juga berfungsi sebagai next and previous use. Cuman tombol powernya ini saya suka banget karena dia pakai knob yang ketika dinyalakan itu feel-nya itu kayak kita mau bergitar gitu. Kalau untuk bagian belakangnya dia masih pakai plastik tapi plastiknya ini solid. Terus di bagian bawahnya ada port HDMI, ARC, dan RCA, dan bobotnya nggak bisa dibilang enteng juga karena bobotnya itu ada di 7,5 kg, tapi kalau dibandingkan dengan Woburn generasi kedua ini lebih enteng. Dan karena memang segmentasinya ini bukan speaker portable kayak Middleton dan juga Emberton, jadi dia nggak punya sertifikasi IP rating. Jadi jangan ditaruh di kamar mandi atau di teras rumah kalau misalkan lagi hujan ya. Untuk pilihan warnanya dia ada dua macam, yang kita bahas ini black, terus ada yang krem, tapi kalau sebagai cowok yang rock banget ya saya pilihnya yang black lah. Nah sekarang kita bahas jeroannya, kita bahas kenapa suaranya ini bisa kayak vibe in konser. Karena dia punya konfigurasi 3-way speaker. Artinya dia punya 3 jenis driver berbeda. Satu woofer 90 watt buat dentuman bassnya yang nendang. Terus ada 2 mid-range 15 watt buat vokal dan instrumen yang jernih. Dan 2 tweeter 15 watt buat detail suara yang tajam. Jadi ibaratnya ya dia ini punya 3 driver yang fungsinya berbeda-beda. Analoginya ya ibaratkan aja di dalam speakernya ini, woofernya itu kayak pemain gas yang bikin fondasi musik, terus midrange-nya kayak pemain biola yang bikin melodi, dan tweeter kayak pemain flute yang kasih sentuhan akhir yang indah. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan musik yang lebih hidup dan juga lebih detail.
Suara bassnya yang 50 watt ini nendang banget buat kalian yang suka musik rock, pop, atau DJ. Wah, enak banget sih. Mid range-nya juga jernih, detail juga. Jadi buat yang suka musik kayak vokal atau akustik, jazz juga enak. Treble-nya juga tajam dan presisi. Jadi buat lagu-lagu kayak Green Day, Sum 41, lagu-lagu yang rock gitu, dia lebih terdengar rich. Kemarin saya juga coba si Marshall Wobbentree ini buat nonton film dan hasilnya cukup surprisingly mengejutkan. Ngomong apa sih? Surprisingly mengejutkan. Karena kemarin saya coba di ruangan yang lumayan besar, suara yang dihasilkan itu masih terasa imersif, kayak lagi nonton di bioskop. Dialog filmnya terdengar jelas dan efek suara film yang butuh dentuman bass kayak suara bom, suara tembakan, itu juga imersif. Tapi kalau kalian ngerasa suara bassnya terlalu menggelegar atau treble-nya terlalu tajam, kalian juga bisa setting manual untuk bass dan juga treble-nya di knob-nya ini. Tapi meski begitu, suaranya ini bukan tanpa celah ya. Di kategori-kategori musik tertentu, soundstage-nya itu terasa kurang luas untuk genre musik yang dangdut slow, terus orkestra yang biasanya punya soundstage luas dan lebih kompleks. Itu kayak kurang nge-wide gitu. Treble-nya juga kayak kurang tajam kalau musik rocknya itu rock-rock yang milu. Tapi sekali lagi kita bisa atur manual untuk treble dan juga bassnya sesuai dengan selera. Aplikasinya juga ada, namanya Marshall Bluetooth, bisa diunduh di Android ataupun di iOS dan berguna banget buat ngatur treble dan bass. Dan ada fitur placement compensation. Fitur ini akan menyesuaikan output suara speaker dengan sesuai penempatannya. Jadi kalau misalkan ditaruh di meja, kita bisa atur di aplikasinya. Kalau misalkan ditaruh di dinding, outputnya itu dia bakalan menyesuaikan lah dengan penempatannya. Tapi sayangnya untuk seri si Wobber ini nggak kayak seri Middleton dan juga Emberton yang bisa punya fitur stacking mode, dimana kalau kita punya 3 speaker dia bakalan kayak output bersamaan. Ini nggak bisa, nggak ada stacking mode-nya. Tapi dia udah mendukung yang namanya multi device, jadi bisa connect ke beberapa device sekaligus. Selain port yang udah saya sebutkan tadi, dia juga punya konektivitas lain. Untuk Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth versi 5.2 yang jangkauannya itu bisa sampai 10 meter. Tapi sayangnya ya walaupun ukurannya sebenarnya masih compact ya dengan 7,5 kg juga, sayangnya dia nggak punya baterai, nggak bisa portable, jadi harus ada power. Kalau untuk fitur-fitur tambahan lainnya nggak banyak sih ya, karena memang si Wobbentree ini fokus utamanya memang pada kualitas suara dan harus diakui kualitas suara dan juga build quality-nya ini ya udah Marshall banget lah. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Marshall Wobbentree ini yang ya harganya memang kurang terjangkau ya. Harganya itu ada di hampir 10 juta kembali 1000, dan kalau harga 10 juta kita belikan seri Wieland, Middleton atau Emberton itu dapat 3. Tapi ya sesuai peribahasa, ada harga, ada rupa. Ini Marshall bos, beda dengan speaker lain yang entah kenapa ya, kayak saya suges aja kalau Marshall itu memang speaker mahal yang memang suaranya enak banget. Dengan konfigurasi 3-way speakernya, dia bisa ngasih output suara yang benar-benar bassnya nendang, midnya jernih, treble-nya juga tajam. Dan dari segi desain, wah iconic banget. Build quality-nya juga solid, konektivitasnya juga bisa dibilang lengkap. Ada Bluetooth, ada audio jack 3,5 mm, ada port ARC, dan ada HDMI juga. Kontrolnya juga sangat easy to use. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai knob-nya yang ada di atas ini, bisa pakai aplikasinya, walaupun aplikasinya cuma bisa untuk setting ya equalizer di treble dan bass sama fitur penempatannya tadi. Kalau kita ngomongin kekurangannya ya dia lumayan berat sih ya, 7,5 kg. Ya masih bisa dipindah, tapi ya karena memang segmentasinya dia bukan portable, jadi bobotnya agak lumayan. Tapi secara keseluruhan, Marshall Wobbentree ini menurut saya adalah speaker Bluetooth premium yang ngasih kualitas suara yang oke banget. Saya berani bilang mungkin ini adalah salah satu speaker terbaik yang pernah saya review untuk speaker ukuran compact segini. Dan buat kalian yang minat dengan Marshall Wobbentree ini, kalian bisa beli di offline store-nya Urban Republic Era Space, atau kalau kalian pengen beli online bisa langsung aja di Marshall official e-commerce-nya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.